Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum basis data 2. Untuk yang tugas kedua kali ini, dari IRD yang diberikan, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dan dokter admin, serta rincian atribut yang sesuai. Tidak perlu lama kalau begitu, sekarang kita bisa kerjakan. Kamu buka XM Control Panel-nya dulu, terus nyalakan Apache dan MySQL. Nah, sekarang buka browsernya, localhost php myadmin. Dari sini, buka localhost php myadmin. Sebentar, MySQL belum mulai. Nah, sekarang pertama buat database-nya. Nah, database kan rumah sakit tadi ya. Berarti create database rumah sakit. Lalu di run programnya. Nah, sekarang udah muncul database rumah sakitnya di sini. Kita bisa membuat tabelnya dari sini ya sebenarnya ya. Tapi saya akan menggunakan yang saya ketik saja untuk mengisi tabelnya. Nah, tabel pertama yaitu tabel dokter. Nah, untuk membuat tabel dokter, create tabel dokter, lalu masukkan atribut-atributnya. Nah, atributnya yang pertama, ID dokter, ID dokter, integer, 3, lalu karena ID dokter ini mau dijadikan primary key, berarti dimasukkan lagi kodenya primary key auto increment, koma, masukkan lagi atribut lain, nama dokter, varchar. Nah, ini sebenarnya bisa sesuaikan sesuai selera ya. Nah, untuk berapa length-nya itu disesuaikan saja. Sini menentukan 30 karena saya rasa nama dokternya 20 deh. Karena saya rasa nama dokternya yang akan saya masukkan tidak akan lebih dari 20 karakter. Jadi saya masukkan 20 saja di sini. Lalu koma, masukkan atribut yang lain. Setelah ID dokter, nama dokter, tanggal lahir. Tanggal lahir, date, koma, spesialis, koma, spesialis, varchar 20, 20, secukupnya saja. Lalu waktu kerja 20 lagi. Setelah waktu kerja, nomor HP, nomor HP
Nomor HP kurang lebih biasanya 15 digit ya. Lalu alamat dokter, alamat dokter 30 digit lebih panjang. Sudah ya untuk tabel dokter segini. Jika sudah bisa di-run programnya, lo akan ada di sini. Ini tabel dokter ya. Tapi ini belum ada isinya. Jadi nama dokter belum ada, nama dokter ID dokter belum ada yang terinput. Nah, itu belakangan ya. Sekarang kita bikin tabel baru lagi. Selanjutnya pasien. Create table pasien. Create table pasien. Lalu masukkan yang pertama yaitu ID pasien. Ini juga yang akan dijadikan primary key-nya. Yang integer 3. Integer 3. Primary key. Auto increment. Lalu selanjutnya nama pasien. Lalu selanjutnya jenis kelamin. Jenis kelamin enum. Untuk jenis kelamin bisa saya akan masukkan belakangan ya. Saya akan ditambah lagi untuk jenis kelaminnya. Pertama seperti ini dulu. Alamat pasien. Varchar 30. Lalu buat tabelnya. Buat tabelnya. Nah, sini pasien akan saya tambah lagi. Nah, ini jenis kelamin. Kalau di sini cari inum, inum, lainnya 1. Klik sini, edit inum. Di sini laki-laki, berarti laki-laki perempuan.
Sudah seperti ini, di save. Nah, lalu akan ada tambahan ya di sini di bawah satu. Oke, terus lanjut lagi. Nah, selanjutnya yaitu administrator. Create table administrator. Di administrator lalu ada elemennya yaitu ID admin sebagai primary key-nya. Lalu ada nama admin. Selanjutnya waktu jaga. Hanya 3 ya untuk administrator atributnya. Lalu di sini bisa lanjut saja go. Nah, boleh tambah lagi administrator. Lalu selanjutnya pasien dokter. Pasien create table pasien dokter. Atribut pertamanya pasien dokter ID sebagai primary key-nya. Auto increment. Lalu ID dokter. Integer 3 ID pasien. Lalu resep. Here ada waktu pemeriksaan. Waktu periksa. Nah, sudah. Selanjutnya cek go. Lanjut lagi. Daftar. Create table daftar. ID daftar sebagai primary key-nya. ID admin ID pasien. Sudah itu aja ya sepertinya. Lalu pencet go. Lanjut lagi yang terakhir dokter admin. Create table dokter admin.
Hmm, admin. Atributnya ada ID data. ID data sebagai primary key-nya. ID data integer 3 primary key, key auto random. Lalu ID admin terakhir ID dokter. Sudah segini. Nah, ini sudah terdaftar semua. Administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Nah, selanjutnya dari sini dibuat relasinya dulu ya. Relasinya seperti ini. Harus kita kita samakan sebisa mungkin seperti ini. Kotak-kotaknya. Pertama administrator ada di sini di tengah. Administrator di tengah. Di situ daftar ada di sini. Pasien ada di sini. Dokter admin. Dokter admin ada di sini. Pasien dokter di sini, dokter di sini. Lalu kita buat relasinya. Create relation. Pilih primary key-nya dari sini. Nah, ini primary key-nya. Lalu foreign key-nya ada di dokter admin. Admin. Nah, seperti ini. Sebentar. Oh, pertama kita buat indeksnya dulu ya. Kita buat indeksnya dulu. Administrator, structure. Nah, untuk indeksnya kita pilih sesuai kunci tamunya. Pertama kunci tamunya di administrator. Pertama di sini di admin. Kunci tamunya ada di ID admin sama ID dokter. Ini sebagai kunci tamu, lalu kita buat indeks. Kita sudah lanjut lagi pasien dokter. Nah, di sini structure. Nah, di sini ada untuk kunci tamunya yaitu ID dokter dan ID pasien. Di checklist dulu, lalu indeks. Nah, selanjutnya di daftar ada ID admin dan ID pasien. Indeks lagi. Semuanya sudah diindeks, baru kita bisa melakukan bisa. Ini sepertinya berantakan lagi ya. Tinggal kita susun lagi. Daftar pasien, dokter admin, dokter, pasien dokter. Nah, seperti ini kurang lebih sudah sama ya. Lalu baru mulai kita create relationship. Pertama administrator dulu sebagai kunci utamanya. Klik.
sebagai kunci utamanya administrator, lalu foreign key-nya ID admin, cari lagi ID admin, ada di sini ada ID admin ya, di sini juga ada ID admin, berarti dia menghubung ke sini dan ke sini. Nah, sini cascade, oke. Sepertinya ada yang salah dengan rumah sakit. Kita refresh dulu ya untuk, nah, per admin, daftar, pasien, pasien dokter, dokter. Agak sulit ya untuk menggeser ini, karena kadang dia diklik pun tidak mau bergeser. Mohon maaf jika agak lama. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Create relationship lagi, ID admin sebagai kunci kunci utama, lalu ID admin di daftar sebagai kunci tamu. Lalu kita lanjut lagi. Sekarang di pasien ya, pasien. Create relationship ID pasien, cascade, ID pasien, lalu di dokter, untuk relationshipnya sudah jadi ya. Seperti ini jadinya. Nah, ini bisa kita, untuk data-data ini bisa kita isi sekarang. Untuk pengisiannya caranya seperti ini. Misalkan kita mau isi data pasien. Untuk data pasien kita mau isi di sini terus insert. Nah, di sini bisa kita isi ya ID pasien satu, pasien pertama, nama pasien misalkan Dede Muhammad Gufron.
nama alamatnya Cikiwo untuk 05 ya 04. Nah, di sini bisa dipilih antara laki-laki dan perempuan. Lalu bisa input lagi kita pasien kedua, nama pasien Putri, alamat Cibinong. Nah, dia perempuan. Insert lagi pasien ketiga, nama pasien Alang, alamat Permata Sari Regensi, laki-laki. Insert lagi 4, Wisnu, Jalan Dukuh Sambut, laki. Tambah lagi, tadi ada berapa ya, 2, 3, 4, sekarang 5, pasien kelima, Fatia, alamat Jalan Raya Bogor, nomor 15, perempuan. Nah, sini sudah bisa dilihat ada begini, seperti ini. Nah, lalu sekarang kita bisa menggunakan perintah select from where. Nah, ini untuk mencari datanya yang sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mencari nama pasien sesuai jenis kelaminnya. Pasien-pasien apa yang jenis kelaminnya perempuan misalkan. Berarti select nama pasien jenis kelamin from where jenis kelamin sama dengan perempuan. Sudah seperti ini. From pasien where. Nah, seperti ini. Nah, jika dimasukkan kode seperti ini, maka akan keluar nama-nama pasien yang berjenis kelamin perempuan. Nah, di sini keluar namanya ya, Putri dan Fatia. Nah, seperti itu untuk presentasi dan pengerjaan basis data 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.